Genjot inovasi, Presiden ingin investasi besar di bidang pendidikan. Erlangga sebut pertumbuhan ekonomi positif termasuk investasi merata. Halo Mitra TA TV, beragam peristiwa yang terjadi di berbagai daerah di tanah air akan kami hadirkan dalam TA Petang kali ini merupakan hasil kerjasama TA TV bersama Kantor Berita Antara. Edisi Sabtu 8 Agustus 2026, saya Septando Hisyaf, kita masuk ke berita pertama. Mitra TA TV, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan menjadi fondasi utama lahirnya riset dan inovasi nasional. Karena itu pemerintah berkomitmen memperkuat investasi di sektor pendidikan untuk mencetak generasi yang mampu menghasilkan terobosan di bidang sains dan teknologi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan investasi di bidang pendidikan sebagai fondasi penguatan riset dan inovasi nasional. Hal tersebut disampaikan saat Presiden memberikan pengarahan kepada lebih dari 150 peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis 6 Agustus. Menurut Presiden, kemajuan riset dan inovasi berawal dari pendidikan yang berkualitas. Karena itu, pemerintah berkomitmen meningkatkan investasi pendidikan untuk melahirkan generasi yang mampu menghasilkan terobosan di bidang sains dan teknologi. Untuk mencapai tingkat terobosan, untuk mencapai tingkat penemuan-penemuan, ya, paten-paten, dan sebagainya. Itu dasarnya pendidikan. Dan inilah saya ingin investasi cukup besar di bidang pendidikan untuk generasi penerus kita. Saya ingin perbaiki semua sekolah, dari fisik, kita juga membangun sekolah-sekolah unggulan. Usai dialog bersama Presiden, Kepala BRIN Arief Satria menyatakan pemerintah tengah menyiapkan skema penambahan dukungan pendanaan riset bersama Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Beliau memang tidak memberikan statement secara eksplisit terkait soal pendanaan riset, akan tapi beliau sudah memberikan policy akan ada tambahan 4 triliun dana riset. Dan saat ini memang antara Mendikti-Saintek dan BRIN sedang menyusun proposal, ya, dan proporsi sedang diatur. Dan jadi kita sekarang sudah menyampaikan proposal tersebut untuk tambahan 1 triliun dana riset. Pemerintah juga mendorong penguatan kolaborasi antara BRIN, perguruan tinggi, industri, BUMN, dan pemerintah daerah untuk mempercepat hilirisasi hasil riset dan inovasi. Langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing nasional melalui pemanfaatan hasil riset yang lebih luas dan berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Arya Sindiara, Cahyasari, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan kondisi perekonomian Indonesia relatif positif, termasuk menjelang hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Ia memaparkan kondisi aman tersebut terjadi pada berbagai sektor, antara lain pertumbuhan perekonomian, angka inflasi, investasi yang merata, serta hilirisasi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memastikan perekonomian Indonesia dalam berbagai sektor berada di kondisi positif dalam 7 tahun terakhir. Kepada awak media di Jakarta, Kamis 6 Agustus, ia memaparkan pertumbuhan Indonesia menjelang HUT ke-81 Republik Indonesia tahun 2026 telah mencapai 5,45% secara kumulatif pada semester 1 tahun 2026. Kemudian inflasi tahunan berhasil ditekan ke angka 2,88% pada Juli.
Selain itu, Erlangga menyampaikan investasi yang masuk ke Indonesia turut meningkat, serta menunjukkan pemerataan lokasi pada semester 1 tahun 2026, yaitu 50% di Pulau Jawa dan 50% di luar Pulau Jawa, serta sektor hilirisasi yang tengah didorong. Optimisme perlu kita dorong, dan dari segi investasi juga 50% di Jawa, 50% di luar Jawa. Jadi keseimbangan sudah lebih terjadi, dan juga Bapak Presiden kemarin juga mengarahkan selain sektor hilirisasi yang juga sudah dibentuk terkait dengan DSI sebagai agen tunggal ekspor, dan datanya pun menunjukkan hal yang positif. Adapun upaya peningkatan kinerja ekspor Indonesia didukung sejumlah perjanjian-perjanjian perdagangan antara negara-negara sahabat sebagai mitra strategis seperti Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (EU-SEPA) dan Free Trade Agreement atau FTA. Dari Jakarta, Setyanka Harfiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemerintah perluas akses pasar jenama lokal ke pasar internasional. Informasinya hadir saat lagi, usai jeda berikut tetap bersama TA Petang. Terima kasih Anda masih bersama TA Petang, Mitra TA TV. Jenama fashion lokal Cap Bali menggelar Sanur Fashion Week untuk pertama kalinya yang berlangsung di tepi pantai Sanur, Denpasar pada 6 hingga 7 Agustus. Dalam kesempatan ini pemerintah akan memfasilitasi para desainer fashion lokal memperluas jangkauan pasar melalui jaringan perwakilan perdagangan Indonesia di 33 negara. Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan daya saing jenama lokal di pasar internasional. Pemerintah terus mendorong fashion lokal menembus pasar internasional melalui penguatan promosi dan perluasan akses pasar bagi para desainer tanah air. Wakil Menteri Perdagangan Diah Roro Esti Widya Putri menyatakan pemerintah akan memfasilitasi para desainer lokal melalui jaringan perwakilan perdagangan Indonesia di 33 negara, termasuk dengan mendorong keikutsertaan mereka dalam pameran internasional. Pernyataan tersebut disampaikan saat pembukaan Sanur Fashion Week 2026 di Denpasar Kamis 6 Agustus. Ajang ini diinisiasi oleh Jenama Fashion Cap Bali yang menampilkan karya dari 15 desainer lokal yang mengangkat kebudayaan Indonesia dalam balutan desain modern. Dan banyak sekali program-program kementerian lainnya, kita akan selalu menghubungkan para desainer yang talented ini ke pasar internasional dengan beberapa perwakilan yang kita miliki di 33 negara. Jadi pokoknya semuanya, masyarakat, pelaku usaha, jangan khawatir karena kementerian dan pemerintah pusat itu sebetulnya sangat dekat. Dan mudah-mudahan semuanya bisa memanfaatkan program yang bisa kita tawarkan untuk semuanya. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha menilai Sanur Fashion Week menjadi wadah bagi desainer muda untuk menampilkan karya yang memadukan kreativitas modern dengan identitas budaya Indonesia. Dan yang salut lagi adalah bagaimana tadi saya lihat beberapa beberapa desainnya sangat menjunjung dan melestarikan kebudayaan, memadukan kebudayaan lokal yang kita lestarikan tapi dengan gaya yang modern. Jadi sangat mengapresiasi dengan para desainer-desainer yang luar biasa. Wamen Giring menambahkan ajang seperti ini sekaligus membuka pintu bagi jenama lokal lebih dikenal melalui dukungan turis mancanegara di kawasan Sanur.
Sanur Fashion Week berlangsung hingga 7 Agustus dengan suasana tepi pantai dan keunikan catwalk yang menyatukan dengan pemecah ombak pantai Sanur. Dari Denpasar, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara, mewartakan. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN membuat terobosan dengan mengembangkan mekanisme pengolahan gas LPG agar lebih efisien dan hemat. Inovasi tersebut bahkan disambut positif Presiden Prabowo Subianto saat dipaparkan dalam rapat antara jajaran BRIN dan Kepala Negara di Istana Kepresidenan Jakarta. Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Arif Satria, menyebut pihaknya tengah mengembangkan teknologi Absorbed Natural Gas atau ANG yang dapat menjadi alternatif bagi gas LPG. Arif yang ditemui setelah kegiatan dialog 150 peneliti BRIN dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis 6 Agustus, menyebut bahwa ANG merupakan salah satu teknologi inovasi strategis BRIN di bidang energi yang dikembangkan melalui kerjasama dengan peraih Nobel Kimia 2025 Susumu Kitagawa. Inovasi itu memungkinkan gas alam terkompresi atau Compressed Natural Gas (CNG) memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih besar dibandingkan teknologi konvensional. Jadi kalau orang saat ini menggunakan LPG misalnya 3 kg menghasilkan waktu 10 hari, ya. Sekarang dengan teknologi baru bisa 15 hari, 1,5 kali. Nah sekarang riset terus kita lakukan agar bisa 2 kali lipat. Kalau ini diterapkan maka bisa menghemat 26 triliun per tahun terkait dengan energi ini. Ia menyebut Presiden Prabowo Subianto menaruh ketertarikan khusus terhadap pengembangan teknologi tersebut dan pihaknya terus mengembangkan riset tersebut yang saat ini memasuki tahap uji coba. Jika dapat dikembangkan lebih jauh, ia menyebut hal itu dapat menjadi revolusi energi di tanah air. Dari Jakarta, Arya Cindiara, Cahya Sari, Kantor Berita Antara mewartakan. Informasi tersebut mengakhiri TA Petang kali ini dan jangan lupa saksikan siaran TA TV melalui channel digital 29 UHF Jogja dan 30 UHF Semarang. Sampai jumpa TA TV mantep masa kini dan tetap berbudaya.